Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam acara ibadah PA pada sore hari ini, saya mengucapkan selamat sore buat kita semua. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kiranya berkat Tuhan tetap dilimpahkan kepada kita semua. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Allah, kita akan melakukan satu pujian ya untuk kita sekalian. Jalan Tuhan bukan jalanku. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan kuserahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Jalan Tuhan bukan jalanku. Jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan kuserahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan kuserahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan kuserahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan kuserahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Kita akan bersama tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk menyambut firman Tuhan, dan biarlah kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, supaya firman Allah itu boleh mendapatkan tempat yang terbaik dalam hati kita. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau satu-satunya Allah yang kami puja dan kami tinggikan Tuhan. Itu sebabnya kami sangat menyadari Tuhan bahwa hari depan kami, masa depan kami hanya terletak pada Engkau saja. Dan itu sebabnya Tuhan, di hari-hari ini, di masa-masa yang susah, di masa-masa yang sulit ini, biarlah kami kembali mengembalikan hidup ini yang adalah milik-Mu sendiri kepadamu Tuhan. Itu sebabnya Tuhan,
berkaryalah kepada kami lewat firman Allah, supaya firman Allah ini memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, memberikan masa depan kepada kami Tuhan. Untuk kami tidak khawatir, untuk kami tidak takut, dan kami tidak berputus asa, tapi sebaliknya Tuhan kami lebih berpengharapan hanya kepada Engkau saja. Sebab Engkaulah sumber dari segala pengharapan yang menanggung masa depan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan ibadah PA pada sore hari ini, dan itu sebabnya kami menyerahkan hidup kami, terutama hati kami ke tangan-Mu, untuk kami bisa menerima firman Allah, membaca firman Allah, dan firman Allah itu sungguh-sungguh menjadi praktek dalam kehidupan kami. Ini sebabnya sucikan hati, pikiran, dan pandangan kami, untuk supaya kami layak di hadapan Engkau, layak untuk menerima firman yang benar, firman yang suci, bahkan yang sempurna Tuhan. Terima kasih urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan Roh Kudus yang suci. Namun demikian kami menyadari di saat kami mendengarkan firman-Mu, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami, dan itu sebabnya kami sehati panggil nama yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pula kami teringat gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Tuhan, Engkau juga memberkati, memakai para hamba-hamba Tuhan, para gembala, para pendeta dimanapun mereka berada, dalam tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba-hamba ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian pula hamba tetap berserah diri kepadamu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba, untuk hamba mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, untuk supaya firman Allah ini bukan saja untuk sidang jemaat-Mu, tapi juga untuk hamba-Mu pribadi boleh mengalami pekerjaan firman-Mu bersama sidang jemaat-Mu, untuk dipersiapkan kehidupan kami, untuk bisa menerima kehendak-Mu. Hendaklah Engkau benar seperti Engkau benar, hendaklah Engkau suci seperti Yesus suci, sampai hendaklah Engkau sempurna seperti Bapa itu sempurna, yang pada akhirnya Tuhan kami boleh mendapatkan kerajaan kekal untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih kepada sidang jemaat-Mu, dudukkan dengan baik Tuhan, untuk supaya jemaat juga merindukan firman-Mu seperti Maryam Tuhan yang duduk di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami alaskan doa dan sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah, sekali lagi saya mengucapkan selamat sore, shalom, salam sejahtera buat kita semua. Selamat beribadah kepada kita semua, untuk kita bisa menikmati sajian firman Allah yang bukan hanya memberikan kenyang secara jasmani, tapi lebih-lebih secara rohani. Kita dikenyangkan, kita dipuaskan, kita dipelihara oleh Tuhan, diberi makan oleh Tuhan, untuk supaya kita tidak mengalami suatu kelaparan dan kita tidak mati pada akhirnya. Itu sebabnya sekali lagi, biarlah damai sejahtera Allah tetap dilimpahkan kepada kita semua. Puji Tuhan, di hari-hari ini, ya akhir-akhir ini kita memang ya sedang bergumul, saya sendiri juga sedang bergumul, suatu untuk bagaimana ya Tuhan membuka jalan. Kerinduan kita, kerinduan saya, harapan saya juga, kerinduan kita sedang jemaat semua, untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan secara berjamaah. Tapi biarlah itu semua kita serahkan kepada Tuhan, ya nanti kita serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan yang akan mengatur segala sesuatunya, untuk kami perbincangkan kembali nanti bagaimana baiknya untuk kelanjutan ibadah-ibadah kita yang di hari-hari ini. Ya kita juga merasakan, saya ya beberapa mengunjungi, khususnya kepada oma-oma selalu menanyakan kapan mulai ibadah. Saya mengatakan berdoa saja, ya sampai sejauh mana nanti Tuhan berkehendak untuk kita bisa melakukan ibadah kembali seperti yang dulu. Saya mengatakan tentu nanti ada aturan-aturan yang harus disampaikan kepada jemaat, harusnya kayak apa, yang sesuai dengan aturan yang sudah dianjurkan oleh
pemerintah kota kita di Surabaya ini. Puji Tuhan, mari saudara sekalian kita akan masuk dalam pemberitaan firman Allah yang bagian-bagian terakhir ya, supaya kita tidak terlewatkan suatu. Maka kita diingatkan tentang adanya 3 kehendak Allah yang kita hari-hari ini kita sedang pelajari, bagaimana kehendak Allah ini, 3 kehendak Allah ini akan mempersiapkan kehidupan kita, bahkan akan membawa kehidupan kita untuk kita masuk dalam kerajaan Allah kekal untuk selamanya, untuk hidup selama-lamanya bersama Tuhan. Bagi kita suatu hal yang mustahil, sebab kita adalah bangsa kafir, bangsa yang tidak mendapatkan janji apa-apa, dan janji itu hanya tertuju kepada umat pilihannya, bangsa Israel. Tetapi karena bangsa Israel ini menolak rencana Allah ini di dalam Yesus Kristus, ya sampai hari ini bangsa Israel belum bisa menerima Mesias yang adalah pribadi Yesus. Maka Tuhan beralih kepada bangsa lain, ya kepada bangsa kafir. Itulah kehidupan kita. Maka kehidupan kita, kehidupan yang berdosa, ya kehidupan yang hanya dicangkokkan saja, kehidupan yang mendapatkan kemurahan untuk kita dikaitkan, dicangkokkan dalam hal ini lewat iman percaya kita kepada Yesus, maka kita juga boleh mendapatkan bagian yang sama pada akhirnya untuk kita masuk nanti dalam rencana Allah yang besar, dalam rangka pembentukan tubuh Kristus yang sempurna. Dan itu sebabnya kepada bangsa kafir, ya Tuhan sudah bekerja sedemikian rupa sampai hari-hari ini, tidak lain dan tidak bukan tujuannya untuk membuat hati Israel itu cemburu, sebab inti daripada tubuh Kristus itu adalah pada Israel itu sendiri. Tapi kenyataannya Israel sampai sekarang belum bisa menerima. Maka dengan Tuhan memakai kita, bangsa kafir ini, tujuannya untuk membuat dia cemburu, untuk dia kembali kepada Allah, ya percaya dan menerima Mesias itu sebagai Allah yang esa. Dan di situ kalau kita bisa bersama Israel itu kembali kepada Allah, maka kita antara Israel dan kafir menjadi satu, maka tubuh Kristus terbentuk. Maka saat itulah saatnya Yesus itu datang yang kedua kali. Kepada kita bangsa kafir, maka kehidupan yang berdosa, yang tidak ada harapan ini, maka Tuhan memberikan harapan untuk kita bisa dibenarkan oleh Tuhan. Lewat kita berdamai, lewat kita mengaku dosa kita, kita dibenarkan, dan setelah dibenarkan kita diberikan iman oleh Tuhan. Iman itu bukan hasil usaha kita, tapi iman itu pemberian Tuhan lewat kita mendengarkan firman Tuhan. Ini yang Tuhan ajarkan lewat firman Allah, sehingga bagi kita orang-orang benar itu harus hidup dari iman. Tapi itu pun juga belum cukup, maka Tuhan ingin tingkatkan lagi. Tuhan tingkatkan lagi sampai kita menjadi sempurna, ya dibenarkan karena iman, atau benar atau daerah iman itu ada daerah halaman, belum cukup. Maka Tuhan mau tingkatkan kita untuk masuk ke bait Allah, ke ruangan yang pertama, adalah ruangan suci, yaitu untuk supaya kita disucikan sampai seperti Dia itu suci. Kuduslah kamu seperti aku kudus. Maka kita dibawa oleh Tuhan untuk masuk ke ruangan suci, dan kembali saya tidak bosan-bosannya mengulang, maka kita akan menemukan 3 macam alat di sana, yaitu meja roti sajian, pelita emas, dan misbah dupa dalam ruangan suci itu, yang berbicara tentang ibadah. 3 macam ibadah, 3 macam alat ini bicara tentang ibadah yang Tuhan juga sudah sediakan kepada kita untuk kita bisa tekuni. 3 macam ibadah inilah, maka kita digembalakan sampai tergembala. Maka di situ kita boleh mengalami penyucian demi penyucian demi penyucian. Di dalam kandang itu segala kekurangan kita, segala kesalahan kita, segala kebobrokan kita
dinyatakan oleh firman Allah. Untuk apa? Untuk supaya kita mengalami satu penyucian. Mengalami satu penyucian sampai sewaktu-waktu kita masuk dalam proses perobekan daging. Itulah mesbah dupa emas untuk menghadapi kain tabir. Itulah pintu tirai atau perobekan daging itu sendiri. Yang sudah dirintis oleh Tuhan. Yang sudah dirintis oleh Tuhan ketika dia tergantung di kayu salib itu, maka tirai baik itu terbelah atau robek, saudara sekalian, menjadi dua, maka jalan untuk masuk ke ruangan maha suci itu sudah sangat terbuka untuk kita semua. Puji Tuhan. Nah, yang ketiga adalah ruangan maha suci. Maka di sana Tuhan katakan, hendaklah engkau sempurna. Darah iman, darah kesucian atau pengharapan, darah kesempurnaan atau kasih. Ruangan maha suci ini terbuka untuk kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus juga mengatakan, hendaklah engkau sempurna seperti Bapa itu sempurna. Yang lalu, minggu yang lalu saya menyampaikan bahwa yang dimaksud sempurna, Bapa sempurna itu sempurna di dalam kasih-Nya. Itu sebabnya, untuk kita masuk menuju kesempurnaan ini, maka Tuhan mengajarkan kepada kita untuk supaya kita masuk dalam kesempurnaan ini, maka lewat doa penyembahan ini, maka kita akan mengalami satu pembaharuan, mengalami satu keubahan hidup. Jadi hanya lewat penyembahan inilah, saudara sekalian, untuk kita jalan masuk untuk masuk sempurna itu, yaitu lewat jalan pembaharuan atau keubahan, terutama dalam penyembahan kita ini. Maka kita betul-betul akan diperbaharui. Betul-betul kita akan mengalami keubahan lewat doa-doa penyembahan yang kita tujukan kepada Tuhan. Bukan lagi untuk kita berdoa untuk bermohon, berdoa untuk kepentingan pribadi kita atau sesama kita, tetapi sampai kita berdoa untuk bisa menyembah kepada Tuhan, untuk kita bisa bergaul erat dengan Tuhan, untuk kita bisa berdialog dengan Tuhan, untuk kita bisa melihat pribadi Tuhan dalam kasih-Nya itu lewat doa penyembahan. Disitulah maka perubahan wajah itu akan terjadi. Perubahan wajah itu yang bersamaan dengan perubahan, keubahan hati kita. Kalau hati itu berubah, hati itu diubahkan, maka wajah kita akan berubah. Pandangan kita akan berubah. Pemikiran kita akan berubah. Sebab Tuhan sendiri yang sudah mengerjakan ini. Ini hanya mengulangi, jika bentuk kesempurnaan itu sudah ada, bentuk kesempurnaan yang Tuhan rancangkan kehidupan kita, dibenarkan sudah, disucikan, maka kesempurnaan ini, sebab Allah itu sempurna, Dia yang akan menyempurnakan orang-orang yang sudah disucikan, maka Tuhan juga akan mengisi kita. Kalau bentuk kesempurnaan itu ada, maka Tuhan akan mengisi kita dengan kasih-Nya juga yang sempurna. Mengisi kehidupan kita, kehidupan gerejanya, kehidupan mempelai wanitanya itu dengan kasih yang sempurna. Kemarin saya mengatakan kasih yang sempurna ini adalah kasih-Nya mempelai pria surga. Yang dibuktikan di mana ketika dia menyerahkan dirinya untuk jemaat, untuk istrinya. Kasih mempelai itu adalah kasih yang ditandai dengan kerelaan, yang ditandai dengan pengorbanan penuh. Saudara sekalian, yang itu sudah dilakukan oleh Tuhan sendiri.
Maka di sana juga untuk kita, saudaraku, praktek bahwa kita memiliki kasih, sebab kasih itu bukan kita yang mengasihi, yang mempunyai kasih. Kasih itu adalah dari Allah, bukan dari kita. Kasih yang dari Allah itu kasih yang ditandai dengan pengorbanan. Kasih agape atau agapau, itulah korbannya Kristus. Ini yang Tuhan berikan kepada setiap kehidupan kita. Kalau kita bisa merasakan betapa kasih agape itu, kasih yang ditandai dengan pengorbanan itu, ada dalam kehidupan kita, kita pasti akan merasakan itu. Maka praktek bahwa kita memiliki kasih, ya oleh karena Tuhan sudah memberikan kasih itu, kasih yang sempurna, korbannya Kristus itu ada pada kita, saudaraku, maka dari pihak kita adanya kesatuan dengan Tuhan dan sesama. Sama dengan kita bisa mengasihi Tuhan. Sebab kita ada kesatuan dengan Tuhan, ada kesatuan dengan Tuhan, artinya kita bisa mengasihi Tuhan, dan sekaligus dengan sesama, artinya kita mengasihi Tuhan, juga mengasihi kepada sesama kita. Mengasihi sesama kita. Sampai sewaktu-waktu, saudaraku, ya, yang pertama, yang kedua, yang saya sebutkan pada hari Minggu, ya, praktek memiliki kasih itu juga, kasih itu menyempurnakan. Sama dengan mengubahkan hidup kita. Sampai puncaknya keubahan yang sudah kita baca kemarin itu, saudaraku, yaitu dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat 20 dan 21, sampai sewaktu-waktu kita diubahkan sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Nah, sekarang saya akan menunjukkan hidup yang diubahkan ini, saudaraku, yang B, menyempurnakan sampai mengubahkan hidup kita itu. Ya, hidup yang diubahkan oleh kasih itu prakteknya apa? Ya, hidup yang diubahkan oleh kasih itu prakteknya apa untuk kita? Yaitu taat dan dengar-dengaran. Inilah permulaan dari keberhasilan hidup kita. Jadi ketaatan dan dengar-dengaran kepada Tuhan itu adalah permulaan keberhasilan kita kepada Tuhan. Jadi ini sungguh luar biasa. Ketaatan dan dengar-dengaran ini adalah permulaan keberhasilan dalam hidup kita di hadapan Tuhan. Taat dan dari keberhasilan bukan diukur dengan punya apa, ya, punya ini seberapa banyak, bukan itu. Tapi diukur sejauh mana dimulai dari taat dan dengar-dengaran kita kepada Tuhan, dan itu merupakan bukti atau permulaan keberhasilan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Ya, ini lanjutan, saudaraku. Ya, jika kita taat dan dengar-dengaran, atau kita taat, terang itu terus bersinar sampai sewaktu-waktu, saudaraku. Jika kita taat dan sinar terang itu terus-menerus, saudaraku, kita rasakan, kita alami, saudaraku, maka jika Yesus datang yang kedua kali, tadi saya mengatakan, maka dia akan mengubahkan kehidupan kita sampai kita menjadi sama mulia dengan Tuhan atau segambar dengan Tuhan. Jadi ciptaan, ya, awal pertama manusia diciptakan itu gambar dan teladannya Allah, itu akan menjadi nyata. Kita serupa dengan Allah, segambar dengan Allah. Kenapa manusia itu harus terhilang, saudaraku? Karena manusia jatuh dalam dosa, maka dia kehilangan kemuliaan Allah. Tapi sekarang
oleh karena kita taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Ini merupakan suatu praktek, saudaraku, bahwa kita ini diubahkan oleh kasih, saudaraku. Maka dia juga akan mengubahkan kita dari kehidupan kita yang hina ini menjadi serupa dengan dia, mulia adanya, atau segambar dengan Tuhan. Dan di saat itu Tuhan itu diam bersama kita. Puji Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Ini luar biasa. Dia segambar dengan kita. Ya, kita segambar dengan Allah, saudara. Maafkan terbalik. Ya, kita segambar dengan Allah. Yang gambar teladannya Allah. Maka Allah itu berdiam dalam kehidupan kita. Ini kita akan membaca ayat ini. Kalau Allah itu berdiam bersama kita, saudara, maka kita menjadi kehidupan yang paling aman. Di tengah-tengah krisis yang semacam ini, di tengah kesusahan-kesusahan yang sedang kita hadapi ini, setidaknya kalau Allah itu berdiam dalam kita, dia ada di pihak kita atau dia berdiam dalam kehidupan kita, maka betul-betul kita akan mengalami satu pemeliharaan Tuhan. Dan Tuhan tidak mungkin membiarkan kita. Ini kita baca. Suratan Roma, sahabat. Ini lanjutan daripada kemarin. Suratan Roma pasal yang ke-8. Suratan Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-31 dan 32. Ya. Suratan Roma pasal yang ke-8, ayat 31 dan 32. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, atau jika Allah berdiam dalam kehidupan kita, atau bertabernakel di antara kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini perhatikan ayat ini luar biasa. Jika Allah di pihak kita, atau jika Allah diam dalam kita, atau jika Allah bertabernakel dalam kita, siapakah yang akan melawan kita? Dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, siapa yang berani mengutik bait Allah, berani merusak bait Allah, maka dia juga akan mengalami. Tuhan juga akan membalas. Berarti kalau ada kehidupan apapun juga, siapapun juga, berarti mengutik, mengusik, merusak bait Allah, saudaraku, maka kehidupan itu dia harus berhadapan dengan Allah itu sendiri. Puji Tuhan. Perhatikan, saudaraku. Siapakah yang akan melawan kita? Perhatikan ayat yang ke-32, saudaraku. Ini kita lihat, nanti kita akan melihat, ya, jika Allah di dalam kita itu apa yang kita bisa dapatkan dari itu. Saudara sekalian, ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, ya, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Saya ulangi, saudara. Simak baik-baik. Ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Jadi Allah itu yang tidak menyayangkan anaknya, nyanya besar sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ya, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan? Ya. Artinya mustahil dia tidak memberikan segala sesuatu, atau mustahil ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Kalau anaknya saja, anaknya yang tunggal,
satu-satunya anak itu diberikan kepada kita, bukan karena kita orang baik, saudaraku. Bukan karena kita orang baik, saudaraku. Perhatikan baik. Diberikan kepada kita bukan kita orang baik, saudaraku. Tapi justru dia berikan kepada kita ketika kita setru, ketika kita musuh, ketika kita berdosa. Justru Bapa itu, Allah itu memberikan anaknya yang tunggal, anaknya sendiri. Ya, apalagi yang hanya menyangkut hal-hal yaitu kebutuhan kita. Bagaimanakah mungkin ia tidak memberikan, atau mustahil ia tidak memberikan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Jadi ini saudaraku, kalau Allah itu berdiam, ini yang selalu saya juga bermohon kepada Tuhan. Ya, dalam doa, dalam penyembahan, yang saya minta cuma Tuhan, Engkau hadir, Engkau diam, Engkau bertabernakel. Ya, kalau dia hadir, dia bertabernakel, dia diam dalam hati kita, maka damai sejahtera itu pasti kita rasakan. Di hari-hari ini saya merasakan itu. Damai sejahtera Allah itu sungguh-sungguh melingkupi hati saya. Rasa senang, rasa bahagia melebihi apapun juga di hari-hari ini. Ya. Kalau damai sejahtera, kalau Allah itu memberikan putranya yang tunggal untuk kita, kalau damai sejahteranya itu Tuhan taruh dalam hati kita, sekarang kepada kita prakteknya, saudara. Apa toh yang melebihi damai itu? Ya, saya ketika beberapa saat yang lalu, saudara, saya merasakan seolah damai itu tidak ada. Dihantui rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir, rasa bimbang, dan semua. Ini adalah kesusahan, penderitaan yang terberat yang saya alami selama ini. Penderitaan yang terberat selama ini. Maka saya menyadari itu. Maka mau tidak mau, harus kembali kepada kasih yang semula. Yang seolah saya sudah meninggalkan kasih itu. Rasa diri mampu, rasa diri bisa, ternyata kita tidak mampu dan tidak bisa. Dan betul-betul kehilangan kasih itu, kehilangan damai itu. Dan harga yang harus dibayar cukup mahal. Penderitaan itu, tangisan dan air mata itu. Tangisan dan air mata itu terus berlinangan. Terus berlinang. Untuk memohon kepada Tuhan. Tuhan hanya memberikan solusi yang sederhana tapi berat. Bertobatlah kamu kepada sidang jemaat Efesus. Bertobatlah kamu. Sebab Tuhan menganggap bahwa meninggalkan kasih yang semula, meninggalkan korban Kristus yang telah diberikan kepada kita dan kita tinggalkan. Ini merupakan satu kejatuhan yang sangat dalam. Dan solusinya adalah kita harus bertobat. Berbalik dari perbuatan-perbuatan yang tidak benar itu. Yang meninggalkan kasih yang semula, meninggalkan korbannya Kristus, dan kembali kepada korban Kristus. Ini satu-satunya jalan. Kenapa? Sebab kalau tidak, Tuhan akan mengancam. Tuhan mengancam. Jika tidak demikian, maka pelita yang ada padamu akan diambil. Berarti kita akan mengalami kegelapan dan kegelapan.
Nah, itu sebabnya dengan Allah itu berdiam, kita jadikan segambar dengan dia. Dan Allah itu berdiam, saudara. Yang sekarang kita lihat, tadi yang kita baca itu, ya dia katakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Jadi mustahil kalau yang hanya menyangkut kebutuhan-kebutuhan jasmani kita ini tidak terpenuhi atau tidak dipenuhi oleh Tuhan. Sama di satu sisi, anaknya saja diberikan untuk kita. Sekali lagi, mustahil Tuhan tidak memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu. Kata segala sesuatu itu apa yang menjadi kebutuhan kita? Ya, kalimat segala sesuatu itu pengertiannya sangat luas. Apa yang menjadi kebutuhan kita? Yang dibutuhkan oleh manusia itu. Maka Tuhan juga pasti akan memberikan itu kepada kita. Bersama-sama dengan dia juga. Saudara sekalian, pasti dia akan memberikan itu kepada kita. Sekarang, lebih lanjut, saudaraku, jika Allah diam bersama kita, ya, jika Allah itu diam bersama kita, saudara sekalian, ya perhatikan baik hasilnya. Jika Allah itu diam bersama kita atau tinggal bersama kita, saudara, hasilnya yang pertama adalah kuasa pertolongan dan kemenangan dari Tuhan atas musuh-musuh kita. Ini hasilnya yang pertama. Kuasa pertolongan dan kemenangan dari Tuhan. Bukan dari kita kuat, bukan karena kita gagah, bukan karena kita luar biasa, tapi kuasa pertolongan ini dan kemenangan dari Tuhan atas musuh-musuh kita. Ya, beberapa saat yang lalu kita mendapatkan penjelasan bahwa musuh-musuh kita bukan manusia. Bukan manusia yang kasat mata kita bisa lihat, lalu dia memusuhi kita dan semua. Bukan itu. Bukan itu yang menjadi musuh kita. Musuh kita ini adalah dalam Efesus pasal yang ke-6. Ini lebih dulu. Ya, Efesus 6. Efesus pasal 6 ayat 12 saja. Ya, ini seringkali kita membaca, saudaraku. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Jadi yang dimaksud musuh-musuh kita itu bukan manusia, bukan belegerannya manusia, sehingga kita harus berperang dengan orang itu, atau musuh kita siapa, saudaraku, yang wujudnya manusia atau siapa. Tapi ayat 12, Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, yaitu manusia ini, saudaraku, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ini musuh kita. Roh atau demon-demon inilah musuh kita yang masuk di dalam daging kita. Jadi musuh itu masuk dalam daging. Inilah yang menjadi musuh kita, yang harus kita perangi. Dengan kata lain, sebetulnya keinginan kita itulah musuh yang terbesar. Yang lalu, saudaraku, saya sudah menjelaskan, kalau keinginan itu hanya sekedar keinginan, maka itu tidak masalah. Tapi kalau keinginan itu sudah dibuai, sudah menjadi perbuatan, ini yang berbahaya. Nah, ini harus kita perangi keinginan kita.
Yang ada daging kita, yang kita sudah periksa, ada keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, atau hidup cemawa. Itu musuh kita yang harus kita perangi. Harus kita lawan, saudaraku. Daging, keinginan daging kita yang menekan kita, yang mendesak kita. Ini harus dihadapi. Dalam Galatia pasal yang ke-6, maka kalau keinginan daging itu, Galatia pasal yang ke-5, ayat yang ke-19, saudaraku. Kalau keinginan itu sudah menjadi praktek, saudaraku, sudah menjadi perbuatan, saudaraku. Nah ini, maka yang kita akan lihat adalah di sana bagaimana keinginan itu ya sudah dibuai, sudah menjadi perbuatan, maka akan memunculkan apa? Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, dan seterusnya. Ya, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sampai ayat yang ke-21. Nah, kalau itu sudah menjadi perbuatan, dan kita melakukan perbuatan itu, satu ayat mengatakan jelas, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah itu sendiri. Kan sia-sia. Kalau kemudian pengikutan kita dalam ibadah kita, yang ujungnya kita tidak mendapatkan bagian kerajaan surga atau hidup selama-lamanya, kan menjadi sia-sia. Tapi sebaliknya, ya sebaliknya, kalau kita ada ketaatan dan dengar-dengaran, maka sewaktu kita menjadi segambar dengan dia, serupa dengan dia, dan Allah itu berdiam, maka justru Tuhan itu menjanjikan suatu kemenangan. Ya, ada kuasa pertolongan dan kemenangan dari Tuhan atas musuh-musuh kita yang ada dalam daging kita. Itulah keinginan kita. Ya, puji Tuhan. Tadi belum selesai, saudaraku. Ya, dan atas masalah yang sedang kita hadapi. Atas masalah yang sedang kita hadapi. Termasuk ini, saudara. Termasuk ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Ya, atas masalah-masalah yang sedang kita hadapi di hari-hari ini. Apapun yang kita hadapi di hari-hari ini. Kesusahan, iya. Penindasan, iya. Coba kita lihat ayat dari pasal 8 dari Roma tadi, ayat yang ke-35. Roma pasal 8 ayat yang ke-35. Ya. Jadi hasilnya adalah yang pertama, kuasa pertolongan dan kemenangan dari Tuhan atas musuh-musuh kita dan atas segala masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Musuh kita dan daging kita, keinginan kita, harus dihadapi itu. Ya, dan Tuhan pasti akan memberikan pertolongan yang ajaib itu. Dan atas masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Apa? Kita lihat ayat yang ke-35. Dari Roma pasal yang ke-8. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ada kesusahan-kesusahan, ada masalah-masalah yang coba ingin memisahkan kita dengan kasihnya Kristus. Ya, yang membuat pada akhirnya Allah itu tidak berdiam dalam kehidupan kita. Kalau Allah itu tidak berdiam dalam kehidupan kita, berarti kekalahan itu pasti terjadi. Tapi sebaliknya kalau kasih Allah atau Allah itu diam dalam kehidupan kita. Ayat ini, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus?
penindasan. Nah, ini. Bisa saja penindasan ini bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Yang sehingga Allah itu tidak mau berdiam dalam kehidupan kita. Dan kita tidak mengalami pembelaan Tuhan. Saudara sekalian. Atau kesesakan. Kesesakan itu sengsara atau kesusahan. Di hari-hari ini, ya hampir semua mengalami kesusahan. Semua kita. Ya, orang-orang bahkan bukan hanya kita di Surabaya, di Indonesia, bahkan seluruh dunia mengalami kesusahan. Dengan adanya pandemi, ya, corona ini, COVID-19 ini. Mengalami kesusahan. Susah untuk mencari makan, susah untuk bekerja, susah beraktivitas. Kita dikurung begitu saja, susah, sedih, saudara. Ya, coba kita rasakan, mungkin kita ya punya perasaan yang sama, kita susah, sedih, gak bisa bertemu saudara dengan saudara. Ini bisa membuat kita stres, membuat kita bisa stres. Ya. Kesusahan itu terjadi. Tapi coba kita mempersilahkan Allah itu berdiam dalam kita. Jangan sampai dengan kesusahan ini, dengan sengsara ini, kesesakan ini, coba akan memisahkan dengan kasih-Nya Kristus. Jangan. Roh-roh yang lain, setan itu, dia akan menggunakan kesusahan ini untuk kita bisa memisahkan kita dengan kasih Kristus. Lalu apalagi penganiayaan. Bukankah selama ini kurang lebih 3-4 bulan kita teraniaya? Terkurung, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Secara fisik mungkin kita tidak teraniaya. Tapi hati batin kita teraniaya. Teraniaya. Saya merasakan, saya mengalami betul penderitaan ini. Teraniaya. Aniaya ini juga coba ingin memisahkan kita dari kasih-Nya Kristus. Lalu yang lain, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang sekalipun. Ini hal-hal ini, ingin coba memisahkan kita dari kasih-Nya Kristus. Ini coba. Dengan segala cara, dengan segala upaya, biar mungkin itu lewat sakit penyakit, lewat pekerjaan, lewat penderitaan yang harus kita alami. Gunanya untuk memisahkan kita dari kasih-Nya Kristus. Tapi sebaliknya, jika Allah itu di pihak kita, ayat mengatakan, siapakah yang akan melawan kita? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada. Sebab Allah itu di pihak kita. Sebab Allah itu berdiam, bertabernakal dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Inilah yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Ya, ini merupakan suatu kekuatan yang baru, semangat yang baru. Ya, saudara tahu, saudara sekalian, kesesakan, kesusahan ini yang saya juga, sebagai seorang hamba Tuhan, saya juga merasakan ini bagaimana. Ini bisa mengendorkan semangat kita kepada Tuhan. Ya. Yang lebih lagi dengan adanya kita tidak beribadah secara langsung, ini sudah 3 bulan, ini lebih 4 bulan ini. Ya, kita tidak bisa bertemu yang biasanya kita beribadah. Ya, harus mungkin berjalan kaki, berkendaraan, harus memberikan persembahan, harus berkorban, ini dan semua kegiatan lain, mungkin latihan-latihan yang ada. Yang lalu itu begitu semangatnya luar biasa. Apakah dengan vakum kita nggak ada kegiatan secara fisik ini, kita tetap bersemangat? Kita tetap berkobar-kobar.
Apakah kita tetap menyala-nyala semangat kita? Biar ini tertuju untukku, juga tertuju kepada seluruh sidang jemaat dan kita semua. Ayo kita lihat hati kita. Itu sebabnya Rasul Paulus dalam tulisannya juga kepada surat Roma di pasal 12, dia mengingatkan kepada kita. Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12. Sekalian, Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Atau ayat yang ke-9 sampai 11. Atau sampai 12. Roma pasal 12 ayat yang ke-9 mulai. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ini Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma. Tapi biar juga ayat ini mengingatkan kita dengan adanya pandemi ini, yang kita alami, kita rasakan ini, Paulus kembali mengingatkan kita, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Coba, kendor ora. Kalau kendor ayo dikencengi. Dikencengi lagi, biar kencang lagi. Jangan dibiarkan kendor. Iya. Maafkan kalau celana itu kendor, saku. Ya seperti saya sekarang kan kurus, saku. Ya kalau nggak pakai ikat pinggang ya morot, saku. Kendor, merosot, saku. Ini Tuhan ingatkan kepadaku, kepada kita semua. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan dan layanilah Tuhan, jangan kendor. Biar kamu tetap, ya biarlah rohmu tetap menyala-nyala, berkobar-kobar. Ini yang dikhawatirkan, saudaraku, adanya masalah-masalah yang sekian lama ini, ya masih juga belum selesai ini. Biar kita bertanya dalam hati kita. Biar ini juga mengoreksi kita. Apakah dengan apa yang sedang kita hadapi alam ini, kerajinan kita menjadi kendor dalam kita membaca firman Tuhan, dalam kita berdoa menyembah kepada Tuhan? Ya, puji Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ini nasihatnya kepada kita. Justru ketika kita menghadapi hal-hal itu, maka Tuhan arahkan kepada kita untuk kita tetap berkobar-kobar untuk melayani Tuhan, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dalam kesusahan, dan bertekun akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita bergaul erat dengan Tuhan. Kita bisa menyembah. Kalau kita bisa menyembah, pembaharuan itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Perubahan wajah itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara sekalian. Ya, ini yang pertama. Ya, yang pertama yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Yang kedua, jika Allah itu berdiam bersama kita, hasil yang kedua adalah Tuhan mampu memberikan segala sesuatu yang menjadi keperluan kita di dalam kurban Kristus. Tadi ayatnya mengatakan, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Maka segala kebutuhan kita yang menjadi keperluan kita, Tuhan mampu untuk memberikan kita bersama dengan korbannya Kristus. Ya, di hari-hari ini, ini ujian buat kita. Ya,
dalam masa pandemi ini, ya kita juga jujur mengatakan lapangan pekerjaan kurang, bahkan PHK terjadi. Pengurangan jam kerja itu berdampak kepada penghasilan. Ini akan berdampak. Kita pasti mengalami. Kita nggak usah berbohong, itulah yang terjadi. Tetapi saya merasakan hal ini. Ini bukan untuk menyombongkan diri. Tapi justru Tuhan di saat semacam ini juga. Gereja tidak jalan, ya persembahan-persembahan sudah pasti juga tidak jalan, nggak ada gereja. Ya, sampai yang lalu saya tanya Mbak Dimas, ada nggak uang kas untuk bayar listrik? Adalah Om, nanti kita aturlah, ya puji Tuhan. Ya intinya adalah kita tetap harus bertanggung jawab karena ya itu harus dibayar. Kalau nggak dibayar kan diputus. Ya jadi persembahan nggak ada, kolekte nggak ada, uang kas ya nggak mungkin bertambah kecuali saudara transfer ke bendahara, ya itu lain lagi ceritanya. Tapi intinya saya pesan untuk supaya nanti bendahara kalau ada hal-hal yang menyangkut itu ya menginfokan kepada saya. Ya, memberitahu setidaknya saya tahu, oh begini begitu. Tapi sampai hari ini saya menunggu belum ada berita. Berarti Tuhan sudah cukupkan itu. Gak ada. Untuk pemasukan di kas juga ada, persembahan juga tidak ada, yang lain juga ada. Ya. Tetapi oleh kemurahan Tuhan semuanya, harapan saya, jemaat GKGM tetap terpelihara semua. Sekalipun kita tidak seperti sebelum pandemi ini penghasilan bisa penuh, ya mungkin ada yang kurang dan kurang, tetapi intinya sampai sekarang saya belum mendengar ada keluhan-keluhan sampai ada yang tidak makan karena ini. Artinya apa? Dengan masalah yang sedang kita hadapi ini, kenyataannya satu maksud dari masalah yang sedang kita, Tuhan menguji kita sejauh mana iman kita kepada Tuhan. Dan saya yakin bahwa juga Tuhan mampu memberikan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita. Kebutuhan kita itu apa sih sebenarnya? Dalam Alkitab itu dituliskan, asal ada makanan dan pakaian cukup. Ada nggak yang sampai telanjang? Ada nggak yang sampai nggak makan? Saya belum mendengar sampai hari ini. Artinya Tuhan sudah mencukupi keperluan kebutuhan kita. Nggak tahu cara Tuhan itu kayak apa. Demikian juga untukku, untuk kita semua. Saya yakin Tuhan juga bekerja untuk saudara sekalian. Jadi yang kedua ini, Tuhan mampu memberikan segala sesuatu yang menjadi keperluan kita di dalam kurbannya Kristus bersama dengan Tuhan. Kenapa? Kan Allah berdiam. Kalau Allah itu berdiam dalam hidup kita, hasilnya yang kedua ini yang sudah gereja, Tuhan mampu memberikan segala sesuatu yang menjadi keperluan kita. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Justru ini kesempatan untuk kita. Untuk kita berharap orang benar itu hidup dari iman. Tuhan tidak membiarkan itu. Dia ada, pasti dia yang akan mencukupkan. Dia tidak akan membiarkan itu. Dia akan memberikan jalan, nggak tahu jalannya kayak apa. Entah jalannya kita harus bekerja, entah jalan Tuhan pakai seseorang untuk mencukupi kita atau bagaimana. Ini yang saya rasakan, saya alami. Luar biasa pemeliharaan Tuhan. Jadi kalau ini kita bisa mengalami ini, maka dengan apa yang terjadi di masa-masa sekarang ini, masa-masa ujian buat kita, untuk melatih kita, untuk kita berharap dan bersandar penuh kepada Tuhan. Dan dia tidak akan membiarkan kita. Amin, ini yang kedua. Yang ketiga,
Hasil yang ketiga, jika Allah itu diam bersama kita, hasil yang ketiga adalah sampai kita nanti sewaktu-waktu akan bertemu Tuhan muka dengan muka. Kita dibawa, kita didorong oleh Tuhan. Ya, kita didorong oleh Tuhan sampai kita bisa bertemu muka dengan Tuhan. Ya. Coba kalau selama ini kita merindukan, hanya merindukan. Ya, merindukan. Kita rindu Tuhan. Gak usah dengar, gak usah ketemu dengan pribadinya. Kita merindukan firman Allah dan ibadah. Kita bisa mengerti firman Tuhan. Kita bisa mempraktekkan firman Tuhan. Itu pun sudah kebahagiaan yang tersendiri. Coba bisa membaca, bisa mengerti firman Tuhan, bisa praktek firman Tuhan. Itu maafkan, sudah merupakan suatu kebahagiaan sendiri. Kebahagiaan, sahabat. Tapi penderitaan bagi orang yang dengar firman Tuhan, ibadah, tapi tidak mengerti firman Tuhan. Bagaimana kita mau praktek? Itu penderitaan. Tapi jika Tuhan izinkan kita bisa beribadah, bisa membaca firman Tuhan, bisa mendengar firman Tuhan, bisa mengerti firman Tuhan, lalu firman Tuhan menjadi praktik dalam kita, itu suatu kebahagiaan. Apalagi nanti kita bisa bertemu wujud dari firman Allah itu. Yang selama ini kita sudah baca, dengar, kita praktekkan, kita mengerti, dan kita praktekkan. Dan sekarang kita diperhadapkan pada wujud belegerannya pribadi Tuhan. Mungkin kita sekarang hanya samar-samar, Alkitab mengatakan. Ya, samar-samar, tidak jelas, belum jelas. Tapi kita rindu untuk bisa membaca, mendengar, mengerti, sampai kita bisa melakukan firman Allah. Kita terus rindu, sekalipun itu samar-samar. Tapi sewaktu-waktu kita harus akan bertemu muka dengan Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Dan saya merenungkan ini nggak bisa membayangkan. Ya, sekarang doa kita dijawab saja, kita sudah rasa senang, bahagia. Tapi kita belum melihat pribadi Allah secara nyata. Yang kita bisa lihat adalah doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Itu sudah membuat kita senang. Apalagi nanti kita bisa bertemu dengan pribadi yang sudah mencukupkan kita semua. Pribadi yang mengatakan, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Bertemu kepada pribadi yang mencukupkan segala sesuatu. Saya nggak bisa membayangkan itu. Tapi itulah yang Tuhan tunjukkan lewat Rasul Paulus dalam tulisannya. 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang terakhir, 1 Korintus pasal yang ke-13. Jadi hasil yang ketiga tadi, saudaraku, yang pertama, kuasa pertolongan dan kemenangan dari Tuhan atas musuh-musuh, atas masalah-masalah kita yang sedang kita hadapi. Yang kedua, Tuhan mampu memberikan segala sesuatu yang menjadi keperluan kita bersama Tuhan. Dan yang ketiga ini, kita akan bertemu Tuhan muka dengan muka. 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 12. Ayat 12 dan 13. Perhatikan. Kita akan membaca. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Jadi Paulus ini, dia mencatat semacam ini. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar.
Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Lihat ini. Nanti kita akan melihat muka dengan muka. Belegerannya. Ya, wujudnya. Saya nggak bisa bayangkan bahagianya kayak apa. Tadi saya mengatakan, dengan doa kita dijawab, kita sudah bahagia. Senang. Ya, dikabulkan, diridhoi. Kita senang, kita bahagia. Apalagi nanti kita dipertemukan pada wujud si pemberi berkat itu. Wujud pribadinya. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka, bertemu muka dengan muka. Seperti kalau saya bisa bertemu saudara dengan muka, kita saling pandang. Mata ketemu mata. Kita saling bertatap. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Ya, oh iya, ini ada andeng-andengnya di hidung ini. Thomas itu ada andeng-andeng, banyak andeng-andeng ini. Oh itu prejengannya Thomas itu. Bukannya Thomas itu atau si A, si B. Kita bisa melihat secara sempurna. Melihat semua bukan katanya. Karena apa? Karena kita bertemu muka dengan muka, kita memandang. Mata ketemu mata. Mata bisa memandang hidungnya ini, kupingnya begini, mukanya begini, dan semua-semua. Ini kita lihat. Tapi nanti aku akan, atau saya ulang, sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Mengenal dengan sempurna. Kalau sekarang Paulus mengatakan samar-samar. Nanti kita akan bertemu muka dengan muka. Mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Seperti Tuhan itu mengenal diri kita. Ya apa bobroknya. Ya apa jahatnya. Ya apa najisnya kita itu. Tapi kita sewaktu juga kita diizinkan melihat dengan sempurna wajahnya Tuhan, pribadinya Tuhan. Tapi seperti gambar, kalau saya bertemu dengan saudara dan melihat saya melihat saudara, saudara akan melihat saya, oh kayak gini mukanya. Banyak tumpilnya, banyak andeng-andengnya. Jadi saudara mengenal saya sempurna. Saya mengenal saudara juga saya sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Tuhan mengenal kita. Apapun siapapun kita, dia kenal kita. Seperti itu juga kita akan mengenal pribadi Tuhan. Yang sempurna itu. Wujud yang sempurna itu akan kita kenal. Dan sekaligus kita, di saat itu kita sudah dijadikan segambar dengan dia. Serupa dengan dia. Untuk kita kembali ke Firdaus, ke Eden. Untuk kita mengalami kebahagiaan bersama Tuhan. Untuk selamanya. Hidup kekal untuk selamanya. Orang yang melakukan kehendak Allah, dia hidup kekal untuk hidup untuk selama-lamanya. Bersama Tuhan. Di kota Yerusalem yang baru. Kota yang kudus. Yerusalem yang baru yang turun dari surga. Untuk kita bersama-sama dengan dia. Untuk selama-lamanya. Tanpa batas. Tanpa tetesan air mata. Tanpa kesusahan. Tanpa adanya penganiayaan. Tanpa adanya penindasan. Tanpa adanya peperangan. Dan tanpa pedang. Bahagia. Bersama-sama Tuhan. Untuk selama-lamanya. Puji Tuhan.
Kiranya firman Allah dalam PA ini memberikan semangat yang baru. Apa yang Tuhan izinkan selama ini harus kita alami. Saya mengingatkan kembali, jangan membuat kita kendor. Jangan membuat kita tidak bernyala-nyala lagi dalam ibadah kita dan melayani Tuhan. Ayo kita segera kembali. Harus segera kembali kita, memulai lagi. Jangan biarkan padam. Jangan biarkan kendor. Ayo kita pupuk kembali untuk kita menyala-nyala, berkobar-kobar dalam ibadah dan melayani Tuhan. Sampai sewaktu-waktu kita bersama-sama Tuhan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Kita akan melakukan satu pujian. Hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Ulangi dari atas. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Bersama kita tundukkan kepala, kita akan membawa kehidupan kita kepada Tuhan. Yang terpenting di hari-hari ini, kita yakin, kita percaya kepada firman Tuhan, sampai kita bisa mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Maka sewaktu-waktu iman percaya kita akan menjadi satu kenyataan yang pasti. Sampai dikatakan kita bisa bertemu muka dengan muka. Melihat dengan sempurna. Seperti kita dilihat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatanmu dalam ibadah PA malam hari ini. Tuhan, kami sungguh sangat berbahagia. Dalam keadaan yang krisis, dalam keadaan susah di dunia ini,
dan banyak rintangan halangan yang membuat kami kadangkala kami putus asa dan kami takut dan khawatir Tuhan. Tapi Engkau datang kepada kami lewat firman Allah untuk memberikan janji yang pasti, untuk mempersiapkan kehidupan kami. Kehidupan yang tidak ada pengharapan itu menjadi kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Lewat Tuhan melakukan, lewat Tuhan melakukan karyamu atas kehidupan kami. Untuk kami bisa menjadi benar, untuk kami bisa menjadi suci, sampai sewaktu-waktu menjadi sempurna, seperti Engkau sempurna adanya. Terima kasih Tuhan, bila firman Allah ini bukan hanya kami dengar dan kami lupakan, tapi biarlah firman Allah mengerjakan hati kami dan menjadi iman. Dan pada akhirnya iman itu menjadi suatu kenyataan yang pasti buat kami, dan kami boleh memperolehnya bersama-sama Tuhan, kekal untuk selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin Engkau sudah mengoreksi kami, Engkau sudah memberikan kekuatan, memberikan pengharapan kepada kami. Bahkan Engkau sudah juga Tuhan memuaskan hati rohani kami Tuhan, untuk kami lebih berharap, lebih berserah lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami. Sekarang Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang ada, yang saat ini mendengar firman Allah, maupun sidang tunda nanti atau apa. Tuhan, Engkau memberkati semua Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang lain juga, dan nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa untuk sidang jemaat-Mu dalam kesusahan, dalam masalah soal pekerjaan, masalah soal apapun juga yang sedang dihadapi, dalam nikah, rumah tangga, keluarga, anak-anak, semua Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah membiarkan kehidupan kami. Pasti Engkau juga akan memberikan pertolongan yang ajaib dari segala musuh-musuh, dari segala masalah, dari segala keperluan dan kebutuhan kami sehari-hari, sampai kami boleh bertemu dengan Engkau. Yang sakit biar Tuhan jamah dan sembuhkan. Dalam kelemahan tubuh biar Tuhan kuatkan. Yang susah biar Tuhan hiburkan semua. Bagi saudara kami yang mencari pekerjaan, Tuhan Engkau buka jalan. Yang bekerja di kota, di luar pulau sekalipun, jauh dari keluarga, Engkau juga ada di sana. Engkau juga bersama mereka semua. Engkau juga pasti memberikan pertolongan yang ajaib kepada sidang jemaat-Mu semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam ibadah-ibadah ke depan. Tetap kami serahkan ke tangan-Mu, biar Tuhan membuka jalan. Engkau nyatakan Tuhan kerinduan kami, untuk kami bisa beribadah melayani Engkau. Tetap berkobar-kobar, tetap menyala-nyala, oleh karena untuk kami bisa beribadah dan melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam keadaan yang semacam ini, kami tetap bersuka cita senantiasa dalam kesulitan, dalam kesusahan, dan kami tetap bisa bertekun di dalam doa untuk menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau tolong ibadah kami ke depan ini Tuhan. Apa yang harus kami lakukan Tuhan untuk memuliakan, untuk membesarkan nama-Mu. Tetap satukan kami sedang jemaat-Mu untuk antara satu dan lain, tetap saling menyapa, saling mendoakan Tuhan, supaya tetap terjadi suatu persekutuan yang erat bersama Engkau, terutama juga bersama antar sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya kota Surabaya yang di mana kami tinggal ini. Biarlah Tuhan, Engkau tetap memberkati kota kami dan bangsa kami, dan memakai para pemimpin-pemimpin kami, baik di daerah maupun di pusat, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, pejabat negara di pusat sampai daerah-daerah, Tuhan pakai dengan hikmat yang dari Allah, dengan hati yang takut kepada Engkau Tuhan. Terima kasih, jauhkan dari kerusuhan, jauhkan dari hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau, tapi damai sejahtera-Mu biar turun atas bangsa dan kota kami, lingkungan kami, supaya kami boleh hidup tentram bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Namun demikian jadat kuasa kegelapan yang coba mengganggu, merintangi, mengacaukan bangsa kami, mengacaukan kehidupan anak-anak-Mu terutama juga di tengah-tengah bangsa ini, yaitu kami perintahkan kamu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih
Ntar kami akan berpisah. Ntar kami juga akan melanjutkan aktivitas kami. Juga mungkin beristirahat malam. Tuhan, kami serahkan hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami. Biar Tuhan tetap menjaga, memelihara kami semua. Jauh dari segala hal yang jahat, dari yang najis. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar, yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus, yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kami sekalian saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, demikianlah firman Tuhan. Rangkaian ibadah dalam PA ini, tetap kita berdoa untuk ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kita. Besok ada ibadah doa, suatu yang nanti akan ditayangkan 5:30 sore tepat. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan firman untuk kita sekalian. Tetap kita menjaga hubungan satu dengan lain, terus tetap kita saling mendoakan supaya persekutuan kita tetap erat, tetap hangat, ya sampai sewaktu-waktu nanti kita akan bisa bertemu kembali untuk kita beribadah di tempat ibadah di mana Tuhan sediakan kepada kita di gereja. Ini yang bisa saya sampaikan. Salam ya kepada seluruh sidang jemaat, mulai dari anak-anak sampai yang sepuh-sepuh. Biar Tuhan kiranya memberkati, menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin.